Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbandingan 3 buah smartphone dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 10s, Infinix Hot 11, dan Infinix Hot 11s NFC. Jadi 3 buah smartphone ini akan kita bandingkan berdasarkan kategori yang sudah kita susun, di mana kita tidak akan bahas kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing smartphone karena kita sudah bahas di masing-masing video reviewnya. Kalau kalian belum tonton, kalian bisa tonton video reviewnya. Kalau kita akan bandingkan beberapa dengan kategori tertentu, misalnya performance, kemudian kamera, dan lain sebagainya, pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi, mari kita lakukan perbandingan 3 buah smartphone dari Infinix ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan 3 buah smartphone dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 10s, Infinix Hot 11, dan Infinix Hot 11s NFC. Jadi 3 buah smartphone ini kita sudah review masing-masingnya, kalian boleh lihat reviewnya, dan pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas kelebihan maupun kekurangan masing-masing smartphone, tapi kita akan bagi ke beberapa kategori untuk melakukan perbandingan 3 smartphone ini ya guys. Dan mari kita bahas ya guys. Yang pertama, kita akan bahas dari sisi performance. Infinix Hot 10s di sini dia menggunakan prosesor MediaTek G85. Infinix Hot 11 dia menggunakan prosesor MediaTek G70. Sedangkan Infinix Hot 11s NFC dia menggunakan MediaTek G88. Jadi kalau kalian perhatikan dari tadi itu semua prosesornya MediaTek. Dan ini kita ambil semua yang varian RAM 4GB dan storage 64GB. Jadi kalau misalnya kalian tanya, soalnya di Infinix Hot 10s itu ada yang varian 6128 atau 428 NFC. Kalau yang Hot 11 cuma satu varian. Kalau yang Hot 11s NFC itu ada dua varian. Jadi supaya adil, kita semua storage sama RAM-nya kita samakan ya guys. Dan dari sisi performance, kalau misalnya kita bandingkan ketiganya, di sini tuh memang yang Infinix Hot 11s NFC ini yang paling oke sih guys secara performance. Dia tiga smartphone ini sama-sama nggak nge-lag, kalau buat sehari-hari nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalian buat gaming, Infinix Hot 11s NFC ini pemenangnya karena dia buat gaming lebih smooth. Kemudian yang kedua itu adalah yang Infinix Hot 11. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena yang Hot 10s ini karena softwarenya tidak stabil buat main game, jadi malah lebih nge-lag daripada Infinix Hot 11. Meskipun kalau buat main Genshin saya tidak menyalakan Hot 11, tapi Hot 11s NFC aja langsung gitu. Tapi yang ambil yang langsung varian yang RAM 6GB. Kurang lebih untuk yang pertama itu adalah dari sisi performance-nya. Kemudian dari sisi layar, kalau misalnya kalian lihat di sini, itu layar Infinix Hot 10s di sini, itu dia menggunakan resolusi HD Plus 90Hz, jadi HD Plus 90Hz. Sedangkan yang Infinix Hot 11, dia menggunakan panel Full HD dengan refresh rate 60Hz. Sedangkan Infinix Hot 11s NFC dia menggunakan panel layar Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, sebenarnya secara tampilan, kalau misalnya kalian perhatikan, benar-benar perhatikan bandingkan tiga-tiganya ini, itu secara warna itu memang paling bagus di Infinix Hot 11s NFC. Sebenarnya secara sehari-hari pun kalau secara ketajaman sebenarnya hampir nggak terlalu berasa ya kelihatan di mata. Terus kalau misalnya kalian lihat sendiri seperti ini, dari warna teleponnya sendiri udah kelihatan ya, warna hijau yang paling mendekati hijau yang lebih terang itu di Infinix Hot 11s NFC. Jadi kalian bisa lihat Hot 10s, Hot 11, Hot 11s. Jadi urutannya seperti itu ya guys untuk kualitas layarnya. Kemudian dari sisi kamera, kalau misalnya kalian lihat di sini tuh dia kameranya 48 megapiksel, di sini 13 megapiksel, di sini 50 megapiksel. Dari 3 buah smartphone ini, kalau misalnya kalian cuma mau lihat angka saja, pasti kalian urutannya akan Infinix Hot 11s, Infinix Hot 10s, baru Infinix Hot 11. Itu kalau kalian hanya lihat spesifikasi secara angka doang. Tapi kalau kalian sudah gunakan sehari-hari, memang paling bagus di Infinix Hot 11s NFC. Terus kemudian Infinix Hot 11 baru Infinix Hot 10s. Jadi Hot 10s ini memang secara kamera masih lebih inferior dibandingkan adik-adiknya yang baru keluar, Hot 11 sama Hot 11s NFC. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya di review, nanti kita akan coba ambil beberapa foto untuk perbandingan 3 kamera dari smartphone ini. Hanya buat sekilas preview. Kalau kalian mau lihat lebih detail untuk foto videonya masing-masing HP, kalian bisa lihat di masing-masing video reviewnya ya guys.
Kemudian kalau misalnya kita berbicara soal speaker, jadi di sini ada single speaker di Infinix Hot 10s, single speaker. Sedangkan di Hot 11s di sini speaker, di bagian sini juga speaker, dia di earpiece-nya gabung speaker. Terus di Hot 11s NFC juga sama, dia speakernya di sini dan earpiece-nya di sini. Dan kalau misalnya kita boleh jujur, secara tiga smartphone ini, itu secara kualitas speaker yang paling bagus di Infinix Hot 11s NFC, yang paling jelek di Infinix Hot 10s. Dan kita juga sudah ceritakan kalau ini memang adalah kelemahan dari Infinix Hot 10s, jadi suaranya memang nggak jernih. Dan menurut saya Hot 11 pun itu sebenarnya masih belum terlalu bagus, belum terlalu improve yang bagus, tapi sudah stereo. Tapi yang Hot 11s ini memang lebih better daripada dua kakaknya ya guys. Kemudian dari sisi baterai life, karena dua smartphone yang Infinix Hot 11s sama Hot 11s NFC ini itu pakai layar Full HD, sedangkan ini pakai HD. Layar ini, layar Hot 10s itu membuat jadi lebih irit konsumsi daya. Jadi karena basically ini nanometernya itu sama, processing untuk CPU-nya itu sama, 12 nanometer. Dan kalau kita boleh jujur, ini Hot 10s memang lebih irit dibandingkan Hot 11 maupun Hot 11s NFC. Kalau kita pakai sehari-hari ya guys. Kemudian kalau dari sisi manajemen panas, sebenarnya kalau kita kemarin sudah coba tes gaming, dari tiga buah smartphone ini antara Infinix Hot 10s, Hot 11 maupun Hot 11s NFC, yang paling menurut saya paling bagus manajemen panasnya di Infinix Hot 11. Kemudian di Hot 10s, kemudian di Hot 11s NFC. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara tes gaming pun, secara suhu itu yang Hot 11s NFC itu lebih panas, tapi sebenarnya masih acceptable lah. Karena buat gaming pun, kalau misalnya kalian nggak buat main Genshin Impact itu masih oke, masih acceptable untuk hangatnya. Kemudian dari tiga buah smartphone ini, waktu chargingnya itu di sini yang Infinix Hot 10s sama Hot 11 itu sama-sama cuma mendukung 10 watt charging, sedangkan Hot 11s NFC itu mendukung 18 watt charging. Sehingga ketika kita cas yang paling cepat di Hot 11s NFC, meskipun begitu dia masih 2 jam lebih ya guys, 2 jam seperempat untuk full. Sedangkan ini lebih lama lagi, 2,5 jam sampai 2 jam 45 menit baru full. Jadi itu dari sisi waktu chargingnya ya guys. Kemudian kalau misalnya kita berbicara secara build quality, memang yang paling berasa solid dan premium itu di Infinix Hot 11s NFC, baru Hot 11, baru kemudian Hot 10s. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi sebenarnya feels-nya itu sama-sama oke sih guys. Meskipun kalau misalnya kalian tekan-tekan itu memang kayak masih ada anginnya dikit, tapi kayak feels-nya ketika kalian genggam sendiri itu memang yang paling solid di Hot 11s NFC ya guys. Itu dari sisi secara build quality ya guys. Kemudian dari tiga buah smartphone ini, tiga-tiganya itu pasti punya
fingerprint ya guys. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan, yang paling menarik itu di Hot 11s NFC karena dia sudah side fingerprint scanner ya guys. Sedangkan yang di dua kakaknya, di Hot 11 sama Hot 11s Hot 10s itu masih pakai yang fingerprint di bagian belakang. Itu dari sisi desainnya ya guys. Terus dari sisi NFC, jadi di sini fiturnya di Hot 11s NFC itu sudah pasti langsung dapat NFC, sedangkan Hot 10s itu kalian harus milih mau kalian korbankan RAM-nya atau kalian mau korbankan NFC-nya. Jadi kalau misalnya kalian ambil yang RAM 428, kalian nggak dapat NFC tapi nggak dapat RAM yang lebih besar. Harusnya kalian bisa dapat RAM 6 GB. Sedangkan kalau kalian ambil 464, kalian pasti nggak dapat NFC. Hot 11 juga nggak ada NFC, langsung Hot 11s NFC. Jadi ya itu memang perbedaannya ya guys. Kemudian dari sisi software, yang stabil menurut saya di Hot 11s NFC dan Hot 11. Sedangkan Hot 10s ini menurut saya masih kurang stabil karena kita buat main game masih agak ada lag-nya juga. Ya mungkin bisa diperbaiki Infinix oleh update software. Padahal security update yang paling update itu di Hot 10s dibandingkan Hot 11 ataupun Hot 11s NFC ya guys. Jadi security update-nya yang paling update itu malah di Hot 10s, tapi yang paling punya bug di Hot 10s ya guys. Kemudian kalau misalnya kalian perhatikan di waktu kita review, kita sempat sebutkan permasalahan isu di Infinix Hot 11 sama Hot 11s NFC itu adalah kestabilan sinyal WiFi. Sedangkan di Hot 10s itu lebih stabil. Apakah itu mungkin karena isu software? Bisa aja, tapi kita nggak tahu. Semoga Infinix mengecek dan memperbaiki itu dengan update software. Tapi kurang lebih seperti itu ya untuk perbandingan yang kita bisa bandingkan mengenai 3 buah smartphone dari Infinix ini ya guys. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan mana yang lebih baik, mana yang lebih oke ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana perbandingan 3 buah smartphone dari Infinix ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, 3 buah smartphone ini sebenarnya sama-sama bagus di rentang harganya. Tapi kalau kita disuruh memilih, HP Infinix Hot 11s NFC adalah pilihan terbaik daripada 2 smartphone lainnya. Tapi itu habis itu kalau misalnya kalian punya budget 1,7 jutaan, mungkin pilihan kalian cuma 2 nih, antara Infinix Hot 11 atau Hot 10s. Kalau menurut saya pribadi, Hot 11 itu lebih oke daripada Hot 10s. Dan ini juga karena faktor software yang lebih optimize, kemudian juga lebih minim bug daripada Hot 10s. Dan ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.